Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yashukul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yashrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta kalam hikmah Islam Kalhis, di mana saja Anda berada. Kisah tentang Khidir alaihissalam sangat menarik dan selalu menjadi perbincangan hingga kini. Begitu banyak pendapat dari berbagai kalangan tentang garis keturunan Khidir alaihissalam. Sedikitnya ada 3 pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, bahwa Khidir adalah putra Nabi Adam alaihissalam yang tercipta dari tulang sulbi. Pendapat ini diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Al-Afrad dari jalur Rawat bin Jarrah. Dia mendapat kisah ini dari Muqatil bin Sulaiman dari Ad-Dahaq yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rawat adalah perawi yang lemah atau do'if, sedang Muqatil adalah perawi yang ditinggalkan atau matruk. Sedang Ad-Dahaq tidak pernah mendengar hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat pecinta kalam hikmah Islam Kalhis, sebelum lanjut mendengarkan kisah ini, mohon doa dan dukungannya untuk subscribe, like, dan tekan tanda lonceng agar channel ini tetap eksis dan update dalam berbagi informasi dan pengetahuan. Tonton hingga akhir agar tidak sesat. Pendapat kedua, yang menyatakan Khidir adalah anak dari Qabil, putra dari Nabi Adam alaihissalam. Pernyataan ini dikatakan oleh Abu Hatim As-Sijistani dalam kitab Al-Mu'ammarin. Dia mengatakan, kami mendapatkan kisah ini dari guru-guru kami. Salah satunya Abu Ubaidah. Abu Hatim dalam riwayat ini menyatakan bahwa Khidir alaihissalam adalah putra Qabil. Riwayat ini kedudukannya mudhal atau para perawinya terputus 2-3 orang. Abu Hatim menambahkan bahwa nama asli Khidir adalah Khadirun. Adapun pendapat yang ketiga diungkapkan oleh Wahab bin Munabbih. Menurutnya nama asli dan garis keturunan Khidir adalah Balya bin Mulkan bin Qali bin Salih bin Abir bin Arfaksaj bin Sam bin Nuh alaihissalam. Dan pendapat ini diamini oleh Ibnu Qutaibah dan An-Nawawi. Dalam hal ini An-Nawawi menambahkan bahwa dia adalah Khilman bin Qali, bukan Mulkan bin Qali. Sahabat Kalhis yang berbahagia, mengapa dinamakan Khidir dan di zaman siapakah beliau hidup? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang asal-usul nama Khidir adalah ketika dia duduk di atas tanah kering berwarna putih. Tiba-tiba tanah yang dia duduki berguncang hebat dari bawah dan berubah menjadi hijau, seakan tumbuh rerumputan di atas tanahnya. Diceritakan oleh Abu Zafar bin Jarir dalam kitab tarikhnya bahwa pendapat secara umum Khidir alaihissalam hidup pada masa Raja Afridun, yaitu salah seorang raja dari bangsa Persia. Sedang pendapat lain menyatakan bahwa Khidir hidup semasa awal Raja Zulkarnain yang agung. Tokoh ini hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Khidir alaihissalam tumbuh dewasa bersama Zulkarnain. Dikisahkan bahwa Khidir menemaninya menyeberangi Nahrul Hayah atau sungai kehidupan. Namun baik dirinya maupun Zulkarnain serta para pengikutnya tidak mengetahui tentang sungai tersebut. Sahabat Kalhis yang berbahagia, benarkah Khidir adalah seorang nabi atau seorang waliullah? Dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Wahab bin Munabbih dalam riwayatnya bahwa Khidir adalah seorang nabi. Sedangkan menurut Ismail bin Abu Ziyad, Muhammad bin Ishaq dan sebagian ahli kitab, Khidir diutus sebagai seorang rasul.
Sementara mayoritas ulama menyepakati bahwa Khidir adalah seorang nabi dan ilmunya merupakan pengetahuan tentang perkara-perkara batiniah yang diwahyukan kepadanya. Dia mengajarkan tentang hikmah kepada Nabi Musa alaihissalam dengan hal-hal yang tampak. Namun segolongan kaum sufi berpendapat lain bahwa Khidir adalah seorang waliullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma fa'altuhu an amri," yang artinya, dan aku tiada melakukannya menurut kemauanku sendiri. Sedangkan di dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan bahwa Khidir melubangi perahu yang dimilikinya bersama Nabi Musa alaihissalam, membunuh seorang anak yang masih suci, dan menegakkan dinding rumah yang hampir roboh. Secara tekstual dapat dipahami bahwa Khidir melakukannya karena perintah Allah, dan perintah itu sampai padanya tanpa perantara. Namun ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa perintah itu datang melalui salah seorang nabi lain. Tidak ada jalan untuk mengatakan bahwa itu merupakan ilham, sebab ilham tidak akan muncul sebagai wahyu dari seorang yang bukan nabi, hingga dijadikan landasan Khidir untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dari menyembelih bayi sampai hampir menenggelamkan jiwa yang ada di dalam kapal yang dilubanginya. Jika Khidir bukan seorang nabi, maka tidaklah mungkin seorang bukan nabi lebih tahu dari seorang nabi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Bal abduna Khidir," tetapi dia hambaku Khidir. Sahabat Kalhis yang berbahagia, benarkah Nabi Khidir alaihissalam diberi umur panjang, dan apa dalil serta penyebabnya? Daruqutni meriwayatkan sebuah kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menuturkan ajal Khidir ditangguhkan sampai dia bisa mendustakan Dajjal saat kemunculannya nanti. Adapun dalam kitab Al-Mubtada, Ibnu Ishaq mengungkapkan bahwa para sahabat kami memberitahu bahwa ketika ajal akan menjemput Nabi Adam alaihissalam, dia mengumpulkan semua anak-anaknya dan berpesan, "Sesungguhnya Allah akan menurunkan azab kepada penghuni bumi ini. Maka bawalah jasadku ini ke dalam gua dan kuburkan aku di negeri Sam." Demikian pula ketika terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada anak-anaknya, "Sesungguhnya Adam berdoa kepada Allah agar dia memanjangkan umur orang yang mengubur jasadnya hingga terjadi hari kiamat. Dan tak ada seorang pun yang menguburkan jasad Nabi Adam sampai Khidir melakukannya. Maka Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Adam, sehingga Khidir diberi umur panjang sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Sahabat pecinta kalam hikmah Islam Kalhis, semoga kisah ini bermanfaat bagi kita hingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kata penutup, semoga keselamatan dan keberkahan selalu memayungi negeri tercinta Indonesia ini. Wassalam.